Oke, langkah pertama dalam membuat activity diagram, kalian bisa cari di sini ya, pilih diagram, kemudian cari activity diagram sampai muncul tampilan seperti ini. Di sini ada dua, ada yang activity berdasarkan basic, ada yang activity berdasarkan advance. Yang basic dulu, nah yang basic kita akan coba buat di sini dimulai. Activity diagram itu selalu dimulai dengan yang namanya dot awal atau misalnya pakai start dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya di sini butuh yang namanya action, tindakan. Tindakannya apa? Contohnya ini misalnya adalah terima order. Saya punya satu activity terima order. Kemudian dari not awal itu atau yang start tadi, kita sambungkan menggunakan control flow. Jadi ditarik control flow dari start ke terima order. Nah, dari sini setelah terima order, misalnya proses selanjutnya adalah membuat fork ya, membuat fork atau misalnya percabangan dari activity ini kita bikin fork dulu. Jadi dari terima order ini dia muncul dua aktivitas yang bersamaan. Kita sambung dengan control flow dari activity terima order ke apa? Ke fork. Nah, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat action. Actionnya tentu ada dua karena minimal harus ada dua. Yang pertama di sini actionnya adalah contohnya misalnya ini isi order. Isi order. Kemudian yang satu lagi di sini misalnya kirim invoice. Pak, invoice itu apa sih? Invoice itu berupa nota tagihan ya. Jadi dia belum berupa faktur. Kalau faktur itu tagihan yang sudah dibayarkan, sedangkan invoice itu jadi kayak tagihan yang belum dibayarin gitu. Kemudian kita sambungkan control flow ke dalam activity yang tadi. Sebentar. Oke, kemudian control flow lagi. Posisinya harus tepat di ini ya, di badan forknya ya, supaya dia mau disambungkan. Nah, selanjutnya adalah membuat. Bentar, saya geser dulu komputer saya. Selanjutnya adalah di sini membuat. Oke, di sini selanjutnya saya punya terima pembayaran karena sudah dibuat invoice, berarti saya bisa terima pembayaran. Di sini saya kontrol flow ke sini. Kemudian yang selanjutnya, nah pada saat isi order, ternyata orderannya itu ada dua nih, ada orderan yang regular dan juga ada orderan yang overnight delivery gitu. Jadi ada yang ordernya regular di sini. Kemudian satu lagi ada yang overnight delivery itu artinya yang orderannya itu sampai tengah malam lah gitu. Oke. Nah, dari isi order ke sini ke order reguler atau order delivery itu pasti ada pilihan. Jadi kalau misalnya dia tidak termasuk dalam overnight delivery, maka dia masuk order reguler. Begitupun sebaliknya, kalau dia tidak masuk order reguler, maka dia akan masuk ke overnight delivery. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya decision. Oke, saya pakai decision. Ini saya biar luas. Oke, selanjutnya saya sambungkan isi order dengan decision, kemudian juga decision dengan order reguler dan juga nah seperti ini. Sorry. Nah, seperti ini. Nah, jadi pada saat mau isi order itu bisa ada dua tuh ordernya tuh, ternyata ada order yang order reguler dari pagi sampai
jam 10 malam atau jam berapa misalnya. Satu lagi ada ordernya pada saat malam hari gitu. Nah, setelah itu kita akan sambung menggunakan merge. Jadi setelah press kita pakai di sini. Langkah-langkah yang kita kerjakan itu akan terrecord di Model Explorer ya. Kemudian yang selanjutnya, sebentar ada WA dulu penting. Oke. Yang selanjutnya kita akan membuat yang namanya join. Nah, di sini kita punya join dari yang tadi ya, yang apa namanya, yang map tadi dan juga terima pembayaran. Nah, ini saya satukan di sini harus pas. Oke, kemudian ini di sini harus pas. Oke. Dan selanjutnya setelah tadi menggunakan join, activity yang selanjutnya yaitu tutup order atau close order. Ini pakai control flow ke sini. Sorry. Oke, seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Halo? Nggak ada? Oke, ini contoh activity diagram sederhana ya tentang penerimaan orderan sampai dengan yang terakhir adalah tutup order. Nah, dari gambar yang ini dia terlihat bahwa pengisian order dan pengiriman invoice terjadi secara paralel. Sebentar ya. Oke. Kemudian di sini pada kondisi ini nggak perlu dipersoalkan mengenai mana yang terlebih dahulu harus diselesaikan. Kemudian kondisi paralel ini jelas membutuhkan sinkronisasi, makanya dipakai apa namanya, join ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dekomposisi action nih, dekomposisi sebuah action. Nah, action bisa didekomposisi menjadi sub-activity. Action bisa diimplementasikan sebagai sub-activity atau sebagai metode pada kelas. Untuk menunjukkan sub-activity, digunakan simbol yang namanya rake. Rake, ini simbolnya. Rake ada nggak simbol rake? Rake. Ada di sini. Nanti saya cari dulu simbol rake-nya. Kemudian di sini contohnya ya. Oh, di dalam situ. Rake. Nggak ada ternyata. Struktur activity bukan. Oke. Saya lewat dulu. Selanjutnya di sini adalah mengenai partition ya. Partition tadi sudah dibahas mengenai pemisahan antara entitas dari activity diagram. Ini saya hapus dulu. Sorry. Hapusnya juga harus menggunakan ini ya, apa namanya, delete from model. Supaya di sininya posisinya kosong. Jadi jangan sampai hanya menggunakan delete saja.
Nah, di sini contoh adalah penerapan partition ya, yaitu menggunakan swimline. Saya pakai swimline. Di sini kita namain activity partitionnya itu pengiriman. Pengiriman. Kemudian ada swimline lain. Ada customer service. Kemudian, nah, untuk pembuatan swimline ini ukurannya harus ini ya, harus disesuaikan. Jadi harus posisinya harus sama nih, seperti ini. Dan tidak boleh begini, tidak boleh begini, harus benar-benar seperti ini, harus rapi. Tidak boleh begini, harus benar-benar rapi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini saya kecilin sedikit. Nah, tapi kalau ukurannya ini ternyata lebih lebar, ini yang ini lebar nih, misalnya saya bikin lebar, ini boleh. Jadi mau dibuat lebih lebar dari yang ini boleh. Kemudian yang satu lagi saya bikin tentang keuangan. Nah, pada saat membuat swimline, hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Kalau kalian mau bikin swimline-nya itu vertikal, maka fokus bikinnya yang vertikal. Tapi kalau mau yang horizontal, jangan digabung. Pak, saya mah senangnya digabung ya, jadinya begini gitu. Jangan dibikin digabung. Delete from model. Oke, saya tarik ke bawah. Oke, di sini saya sudah punya. Bentar, saya tarik dulu. Saya sesuaikan dulu. Sini saya sudah punya ada 3 ya, dia ada 3 swimline. Saya pilih pakai kontrol minus. Oke, yang selanjutnya adalah membuat yang namanya isian activity-nya. Dimulai dari misalnya di sini saya punya ada sebuah tombol inisial ya, start, kemudian dilanjut dengan actionnya, terima order yang tadi, kemudian pakai control flow, bisa kita lihat gitu ya biar menghemat tempat. Kemudian yang selanjutnya saya punya stop karena tadi pakai stop kan. Kemudian ada isi order, kemudian ada di sini satu lagi action di invoice. Join decision match incoming. Oke, trigger itu. Oke, invoice. Kemudian yang selanjutnya di sini ada rumah pembuka. Nah, kalau ini berubah, kita tinggal rapikan kembali. Sini ada control flow. Kemudian di sini dari sini ke sini. Kemudian dari sini ke sini. Kemudian dari sini ke sini. Kemudian yang selanjutnya bikin delivery order. Deliver order. Kemudian di sini ada kemudian di sini terakhir ada
tambahkan dengan control flow. Seperti ini. Ini contoh sederhana ya mengenai terima order sampai dengan close order tapi menggunakan partition. Jadi ini namanya untuk penggunaan Swimline ini dia menggunakan partition. Kemudian ada yang namanya sinyal. Nah ini ada sinyal nih. Sinyal terjadi karena urutan waktu. Contoh pemakaian sinyal bisa dilihat pada akhir bulan periode keuangan. Nah, ini contohnya di sini sebuah sinyal menunjukkan bahwa sebuah activity menerima sebuah event dari proses luar. Ia menunjukkan bahwa activity tersebut secara tetap mendengarkan sinyal tersebut dan diagram mendefinisikan bagaimana activity bereaksi. Nah, ini contohnya di sini. Saya akan hapus dulu yang ini. Kalau nggak di bawahnya nih. Oke, di bawahnya saya bikin ada action dulu, yaitu saya punya reservasi wisata. Kemudian di sini saya butuh yang namanya region ya. Ini saya butuh send sinyal. Jadi di sini kemudian di sini ada control flow. Kemudian dari control flow tersebut ada yang namanya pakai for control flow. Kemudian ada dua nih. Ada yang ini aside time event. Misalnya tunggu 48 jam. Jadi paket wisatanya itu dia bisa di bisa dipakai harus tunggu 48 jam dulu. Oke, atau satu lagi penggunaan set signal. Kalau yang ini dia wisata dikonfirmasi. Ini pakai control. Harus pas ya ini. Oke, kemudian ini saya rapikan dulu. Oke, kemudian yang selanjutnya kalau misalnya reservasi wisata sudah terkonfirmasi, dia selanjutnya bisa booking wisata. Oke, kejauhan. Kemudian yang selanjutnya kalau misalnya menunggu sampai sampai 2 hari ternyata belum approve gitu ya reservasinya, kita bisa batalkan seperti ini. Kemudian yang terakhir jangan lupa pakai start. Oke, juga lewat final. Nah, seperti ini. Ini contoh penggunaan sinyal ya. Jadi sinyal itu dibuat karena adanya urutan waktu gitu. Ini contohnya untuk reservasi wisata. Pada saat kita akan melakukan reservasi wisata, kemudian kita kirim paket wisatanya. Dari paket wisata itu ternyata paket wisatanya ada berupa dua kejadian yang mungkin terjadi. Yang pertama, kalau paket wisatanya itu bukan konfirmasi.
dikonfirmasi, maka dilanjutkan dengan activity booking wisata dan akhirnya stoknya selesai. Tapi kalau misalnya harus nunggu dulu nih 48 jam, ini dia bisa menggunakan simbol seperti ini. Ini namanya simbol accept time event. Kemudian lanjut dilanjutkan dengan activity batalkan wisata. Oke, yang selanjutnya adalah penggunaan flow dan edge. Ini flow dan edge juga sama ya, masuk di dalam region. Di sini fungsinya untuk mendeskripsikan hubungan di antara dua action. Nah, biasanya digunakan flow dan edge. Bentuk paling sederhana dari edge adalah panah di antara dua action. Edge bisa diberi nama, bisa juga tidak. Ada 4 cara yang bisa digunakan untuk menghubungkan dua action. Keempat cara tersebut, nah ini saya jelaskan mengenai 4 cara tersebut. Cara yang pertama, ini ada yang kita tahu itu baru cara yang pertama. Ini adalah cara terima faktur. Ini di sini misalnya buat pembayaran. Kemudian dari ini dihubungkan dengan control flow. Ini cara yang pertama. Kemudian yang kedua, cara yang kedua terima faktur. Kemudian di sini ada buat pembayaran. Kemudian kita cari, nah ini activity edge connector. Jadi dihubungkan melalui activity edge connector. Kemudian ini seperti ini. Ini cara kedua. Kemudian dihubungkan melalui object node. Ini saya buat terima faktur. Kemudian di sini saya juga buat pembayaran. Kemudian dihubungkan menggunakan object node. Object node. Nah, ini object node. Object node-nya adalah misalnya order. Nah, beda ya, yang object node ini dia bentuknya adalah kotak. Seperti ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir di sini saya bikin dulu terima faktur. Kemudian selanjutnya adalah buat pembayaran. Kemudian menggunakan input dan output pin. Input pinnya boleh dikasih nama, boleh enggak ya. Pin, kemudian pakai output pin. Terima faktur sama buat pembayaran. Oh, kebalik. Sorry, kebalik. Ini outputnya terima faktur. Outputnya di sini. Tuh. Outputnya adalah buat pembayaran.
Kenapa? Karena kalau mau dapat faktur ya harus bikin pembayaran dulu gitu. Dan simbolnya langsung dihubungkan dengan control flow seperti ini contohnya. Itu macam-macam penggunaan edge. Kemudian yang selanjutnya ada penggunaan pin dan transformation. Nah, di sini action biasa mempunyai parameter seperti halnya method. Parameter pada activity diagram bisa tidak ditampilkan, akan tetapi jika diinginkan bisa digunakan pin. Saat action didekomposisi, pin merespon ke parameter pada diagram yang didekomposisi. Saat pembuatan activity diagram, harus dipastikan bahwa parameter output dan parameter input harus sama. Jika tak sama, maka perlu dibuatkan transformation. Transformation bisa berupa ekspresi yang bebas dari efek samping. Pin tidak harus ditampilkan pada activity diagram. Pin perlu dimunculkan jika perlu melihat ke data dan menghasilkan bermacam-macam action. Pada pemodelan proses bisnis, pin biasa bisa digunakan untuk menunjukkan sumber daya yang dihasilkan dan dipakai oleh action. Ini saya coba bikinkan contoh penggunaan ini ya, pin dan transformation. Ini pin sudah, tinggal transformationnya. Oke, yang selanjutnya adalah tentang, sebentar, saya cari dulu transformasinya ada enggak. Notation, hyperlink, no. Oke. Oke. Dia untuk transformasinya di StarUML menggunakan penggunaan node. Oke, saya coba di sini bikin atau kemudian di sini ada activity lain yaitu memberitahu pasien. Kemudian kita tambahkan pin di sini. Input pin. Input pinnya di sini buat pesan. Oke, kemudian pinnya saya ganti namanya ganti pesan. Saya pesan. Kemudian ada input lagi. Contoh yang misalnya nggak sama jumlahnya ada 2. Oh, itu pasien. Kemudian di sini ada outputnya berupa cancel. Ini berarti janji. Oke, kemudian di sini kita sambungkan flow. Oke, kemudian di sini ada yang namanya transformation. Selanjutnya input flow
saya pakai. Ini transformasinya berupa kamu Oke, kemudian di sini ada change scene. Oke, selanjutnya ada notif. Oke, ini contoh kalau misalnya ternyata hasil input dan outputnya itu nggak sama, jadi menggunakan yang namanya transformationnya di sini seperti ini. Jadi menggunakan not, kemudian juga menggunakan not link. Jadi di sini ada janji beritahu pembatalan, dan ini terhadap perjanjian janji dari pasien. Kemudian ada yang namanya expansion region. Banyak nih. Expansion region di sini di activity seringkali kita berada pada situasi di mana satu action men-trigger action lainnya. Ada beberapa cara untuk menunjukkan hal tersebut. Cara terbaik adalah menggunakan expansion diagram. Expansion region. Expansion region menandai sebuah area activity di mana beberapa action terjadi sekali untuk setiap item pada sebuah koleksi. Nah, di sini saya akan bikin contoh kasusnya, yaitu saya akan tulis dulu. Saya akan buat contoh kasusnya di sini mengenai expansion region ya. Menunjukkan setiap pemilihan topik menggenerate. Saya bikin dulu berarti. Di sini saya bikin action dulu. Ini tentang modif misalnya. Di sini sudah menulis, kita bisa melakukan artikel. Oke, kemudian pakai kontrol simbol region mana ya. Nah, ini dia simbol region seperti ini. Jadi ini misalnya oke, ini harus di bawah. Ini berarti bikinnya ini dulu, expansion region dulu. Sorry, salah. Saya bikinnya harusnya expansion region dulu. Delete from model. Saya blok dulu, kemudian delete from model. Bikin expansion regionnya dulu, baru bikin actionnya. Actionnya tadi dan juga satu lagi adalah mengenai review artikel. Oke, sini saya hubungkan dengan control flow seperti ini. Ini ada pilih topik, choose topik, pilih topik, kemudian saya cari input expansion region. Oke, ini inputannya. Kemudian saya sambungkan di sini menggunakan control flow. Jadi di sini ada yang namanya list of topic. Ada beberapa topik. Ini expansion regionnya, kemudian outputnya kita tambahkan outputnya cukup besar. Action di sini publish newsletter. Seperti ini ya. Ini contoh penggunaan expansion region. Di sini
di gambar ini dia semua artikel dapat ditulis dan di review secara paralel, di mana hal tersebut ditandai dengan keyword atau concurrent. Di sini ada proses iteratif di sini yang dilakukan. Jadi pertama adalah kalau saat kita milih topik ya, misalnya topiknya apa, kemudian menulis artikel, kemudian mereview artikel tersebut sampai artikel tersebut dipublikasikan. Nah, di dalam proses apa namanya expansion region ini, dia ada proses pengulangan tentang menulis artikel, kemudian mereview artikel. Ini diulang-ulang lagi, ini menggunakan salah satunya yaitu menggunakan expansion region gitu. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan flow final. Nah, ini flow final ini. Oh ya, sorry, satu lagi di sini ada lagi yang namanya action tunggal pada expansion region. Jadi kalau yang ini kita pakai apa namanya? Pakai expansion region, kemudian ada satu lagi action tunggal. Jadi actionnya itu cuma satu. Kalau ini kan dua action ya. Nah, ini action yang terakhir ini pilih topik. Kemudian di sini ada artikel. Kemudian di sini ada publish news method KNKS. Oke, nah ini prosesnya sama seperti ini, cuman bedanya di sini digabung dua proses ini, dua aktivitas ini menjadi prepare activity. Maka itu kita bisa tambahkan di sini input expansion. Kemudian ini saya perbesar dulu. Kemudian saya tambahkan output expansionnya. Kita sesuaikan. Oke, seperti ini. Jadi bisa yang di atas sebentar, ini terus topik ke input, harus ke input ya, nggak boleh ke yang ini yang output ke sini. Nah, seperti ini. Jadi ada dua, ada yang expansion region yang berdasarkan banyak aktivitas seperti di atas, ada yang seperti ini. Ini artinya pada saat kita melakukan pemilihan topik, selanjutnya ada mempersiapkan artikel yang bakal kita tulis. Itu ada proses perulangan di dalam apa namanya iteratif atau proses mengulang aktivitas di dalam prepare artikel. Kemudian selanjutnya artikel tersebut akan dipublish. Ini yang contoh kedua. Jadi ada yang untuk satu aktivitas dan juga untuk lebih dari satu aktivitas. Yang terakhir adalah flow final. Nah, ini flow final ini dia menunjukkan akhir sebuah flow tertentu tanpa menghentikan seluruh aktivitas. Ini saya buat dulu. Ini saya pindahkan dulu. Saya akan bikin flow final. Ini topik ya, sama. Kemudian di sini saya menggunakan saya tulis dulu ini deh. Saya pakai artikel. Kemudian ada review artikel. Kemudian saya menggunakan expansion region dulu. Expansion region dulu yang saya buat. Kemudian expansion region. Yang terbesar expansion regionnya.
Oke. Kemudian ada input di sini, input pin. Sorry, bukan input pin, input extension region. Oke, kemudian ada output sini, kemudian di sini pakai control flow, ke sini sama ya, sama kayak atas dulu saya bikin. Nanti bedanya gimana? Publish news. Oke, ini kemudian saya pakai control flow seperti ini. Kemudian di sini ada action, write artikel. Kemudian yang selanjutnya di sini ada review artikel. Oke, di proses ini di sini ada control flow di sini masuk. Kemudian ini di sini. Kemudian ada yang namanya decision di sini. Decisionnya itu dia punya tujuan, ada dua, masuk. Ini kalau ternyata yes atau acceptable, sebentar. Ini accept ya, accept, diterima misalnya artikelnya, maka artikelnya akan dipublish. Tapi kalau misalnya ternyata artikelnya nggak dipublish, itu kita membutuhkan yang namanya flow final. Flow final seperti ini di sini. Oke, kita sambungkan dari sini ke sini. Ini kalau di reject. Nah, ini dia. Ini contoh untuk penggunaan flow final gitu. Sampai sini, ini materi tentang activity diagram yang kelas advance. Sudah saya jelaskan. Ada yang mau ditanyain dulu? Halo?